Terus ada orang agak tua datangi kita, dia tahu kalau teman saya itu oleng. Terus dia menawarkan bantuan, kowe gelem ngingu tuyul. Wah, tuyul iki ngene-ngene. Wah, engko iso dadi dalanmu ngene-ngene balik bangkit lagi. Nah, teman saya minat, Om. Isu. Lanjut ceritanya, Om. Di sini saya mau cerita tentang ini pengalaman real nyata yang pernah saya alami di 2007. Waktu itu ada teman, dia orang kaya, dan dia anaknya orang kaya sih, San. Seketika itu entah karena apa, karena yang jelas karena kekurang hati-hatian dia bisnis konveksi, dia hancur, Om. Yang dulu waktu SMA saya kenal dia, kekayaannya itu kisaran antara 800 sampai 1,2 M. Seketika itu dia cuma punya 60-70 juta. Bisa bayangin kan, nolnya gelundung 1 itu ternyata saat jauh dari Tuhan, olengnya luar biasa, Om. Ngalor ngidul rak karo-karo genai kan. Dan pas itu saya juga masih awalan kerja, Om. Apalagi lah dia aja yang kaya aja megang segitu oleng, apalagi saya yang dompetnya nggak pernah lebih dari 50.000, Om. Bisa bayangin. Nah, dia ngajak saya nemenin nyari pesugihan kemana-mana, Om. Mbah suhu yang tua-tua tuh, dukun-dukun diparani, ada info karena pesugihan parani. Ternyata tidak semua dukun pun asli dukun, Om. Asli ahli atau apa enggak. Ternyata abal-abal, Om. Cuma dia uangnya aja. Nah, suatu saat saking stresnya kita itu niatnya wes nenepi hukum yang Jogja, Om, yang dekat Paris itu kan ada pemandian air hangat. Namanya apa ya? Parang apa gitu, lupa saya. Nah, di situ terus ada orang agak tua datangi kita, dia tahu kalau teman saya itu oleng. Terus dia menawarkan bantuan, kowe gelem ngingu tuyul. Wah, tuyul iki ngene-ngene. Wah, engko iso dadi dalanmu ngene-ngene balik bangkit lagi. Nah, teman saya minat, Om. Minat. Bulan waktu itu ya nganggure kerjanya masih serabutan antara nganggur dan kerja. Terus wah sekalian we. Terus waktu itu malam Sabtu, Om. Malam Sabtu. Terus sekalian. Nah, terus carane ya, Mbah. Waktu itu enggak Mbah ding manggil Pak D. Wis ayo melu aku engko bengi nek bar jam 09.00 melakukan ritual masuk kamar, Om. Di tempatnya Pak D itu, dijak ke tempatnya situ. Ternyata dia tuh kuncen pesugihan tuyul, Om. Itu. Lah itu pengalaman klinik saya yang luar biasa dan nyata dan ekstrim dan mungkin berbeda untuk setiap orang ya. Ini pengalaman yang saya alami dan tidak semua kaitannya tentang tuyul ya seperti saya ini enggak, mungkin beda, Om. Nah, masuk di suatu ruangan, kita kayak orang semedi itu, suruh nyantai, nggak usah baca apa-apa, Om. Penting merem gitu. Kami berdua melakukan itu. Terus ya intinya Mbak itu nawarinnya nggak cuma teman saya juga, karena saya juga waktu itu masih mukanya kelihatan susah ya. Beda lo sekarang, kalau sekarang kan susah, tapi kan susahnya susah dilupain ya. Pertama buat ciwi-ciwi itu, Om. Waktu itu susah beneran, udah mukanya susah, wajah jelek, ekonominya juga susah, Om. Nah itu toh kita sama-sama tok gitu, semedi kayak semedi biasa gini, pakai tangannya gini, apapun yang terjadi diamkan, kecuali kalau udah tak tepuk pundaknya buka mata, seperti itu pesannya. Terus kita waktu itu belum bisa
kayak sekarang meditasi senyum dikit gini nggak bisa om. Emang susah beneran ya cucu ini iki. Terus ya agak menahan lapar sih om, waktu itu kita jajan aja kan ya nggak kuat om. Itu entah itu setengah jam entah apa, tapi bagi saya itu terasa lama sekali. Tiba-tiba mbak itu nepuk saya, bau saya sama teman saya, soalnya denger pek, teman saya pek, saya melek om. Itu kayak di masuk perkampungan Batu Nedon. Bisu. Lanjut ceritanya om. Itu tadi ya, wah bentar ada ciwe lewat itu, wow. Ya itu setelah melakukan meditasi, ya bukan meditasi cuma suruh memejamkan mata aja. Habis itu tiba-tiba ditepuk sama mbahnya itu, lah masuk kayak suatu perkampungan om. Tempat yang kecil tadi kan tiba-tiba kayak kita di apa ya bukan perkampungan, ya semacam satu komplek gitu. Isinya itu kayak orang apa ya, dibilang anak-anak, wajahnya juga wajah lelah kan, itu kayak orang susah itu. Terus nggak tinggi, kayak cebol-cebol itu loh, banyak dengan wajah yang sama om. Wajahnya sama kayak jenengan lihat bebek itu, yang kandang bebek kira-kira ini bebek Rudi, bebek Anto kan kesulitan om, wajahnya mirip semuanya itu. Oh. Ya kalau saya pribadi lihatnya kayak kandang bebek itu terus dikapling-kapling. Nah itu ada kejadian unik lucu bagi saya, ya nggak lucu sih tapi unik lah. Waktu itu ibaratnya dikenal kayak ada jenis-jenisnya atau apa ya, ibaratnya skillnya gitu. Iki njepuk 20.000 wunan, iki 50.000 wunan, iki 100 ada kelompok-kelompoknya. Terus yang model umbaran kayak saya bodoh, kayak sak geleme dhewe lah. Sak geleme dhewe ya enak iki. Jadi belum terlatih om. Dia setahunnya mau kayak bermain gitu toh. Ya, aku sangar juga gitu duniane ngene ya toh. Terus kayak film itu loh, terus jalan-jalan lihat. Terus ada sih masih kayak lelah, leren-leren yang podoan loh. Nah itu beda sendiri om. Ceritanya itu pulang. Ada yang pulang, ada grupnya itu om. Berarti rada di karantina, terus ikan itu toh baru datang di karantina sih. Biar baur sama toh itu terpisah om. Nah itu beda-beda semua wajahnya om. Nah itu beda, nggak kayak yang lain-lain. Karena ceritanya itu ada yang dipulangin sama yang punya, ada yang punya meninggal. Ada yang apa itu? Apa ya? Ada yang karena itu satunya apa lupa. Pokoknya diantaranya itu dikarantina dulu dan wajahnya nggak kayak yang lain, kayak sedih gitu itu. Nah terus sing diumum itu tadi ada sing wik-wik om. Wes ora malu kae kan. Semacamnya, cuman aneh cewek cowok. Cuman aneh wajahnya sama ngono, rupanya padha kayak bebek. Nah, setelah itu udah kita wis cukup, suruh dipejamkan lagi om. Dipejamkan lagi dek gitu. Begitu kita dipejamkan lagi malah wis melek ya, kita masih sing kondisi tadi om ternyata om. Mbuh tadi sing dhisik apane nggak tahu. Nah setelah itu kita baru dikasih tarifnya om. Waktu itu tarifnya sing bodo-bodo kuwi 3 juta. Sing rodok sing 20-20 sing kelasnya pasar-pasar itu waktu itu di 6,5 om. Pokoknya paling mahal waktu itu 17,5. Yang 100.000 itu 17,5 satu pasang.
Terus kesimpulannya saya narik, oh mbah niki peternak tuyul. Peternak diodorke nek wis iso dibalekke kan, intinya kan itu. Jadi nggak kontrak mati, nggak seandainya itu dirasa wis anu pulang. Bahkan nek sing mati otomatis pulangnya ke situ. Soalnya katane mbae ada yang tuyul-tuyul itu sing duwe mati melu nunggone nyang kuburane, enek sing nunggone nyang omahe terus. Karena nggak tahu jalan pulang atau entah emang peraturannya nggak kayak gitu, tapi di tempat mbak itu pasti pulang. Nah, terus kewajibannya apa sih piara tuyul? Pertama, kudu neteki om. Lah nek kene lanang-lanang, ya kudu nyewa ibu asuh, mungkin bayar pembantu apa-apa kan macam itu. Terus harus punya sing kayak mainan anak-anak itu. Kayak gitu-gitu, terus apa? Sama pantangan-pantangane om. Nek tuyule ngatasine piye iki dadi nek tahu itu tahu cara ngatasi tuyul, tapi nggak mungkin tak buka di sini karena barangkali di sini ada yang punya tuyul-tuyul dan merasa keberatan. Saya kan juga nggak enak. Kalau mau pengen japri aja. Setidaknya karakternya tuyul seperti itu om. Dia sebenarnya itu apa ya? Dibilang nyuri, yo nyuri. Dibilang enggak, yang itu kesenangannya kayak kita nongkrong jambu, ada jambu air banyak itu. Toko-toko dibalangi, buh dipangan, buh digobalik apa kayak kancane, tapi kan kita tetap bahasanya yang punya kan kita nyuri om, kan semacam kayak gitu. Karena pada dasarnya mereka suka bermain. Nah, ini kenapa orang yang punya tuyul itu gampang ketahuan om? Karena tuyul itu aleman, nek lelah dia nggak mau jalan, minta digendong, bisa digendong di belakang atau di depan. Terus kedua, nek orangnya punya indera keenam atau dia kelihatan om. Misal tuyulnya om Heru, wajahnya mirip om Heru. Jadi saat itu nanti kan itu besoknya malam Selasa suruh kesana lagi nek deal sama bawa wange, sama rituale, sama penyerahan tuyulnya itu kayak sertijab apa-apa ya. Kayak balik nama, kayak jual beli rumah lah om. Harus ada saksinya juga, harus menghadirkan saksi dari sana. Ojo sampai kok kemelon tuyul melu-melu nek pas pulang kan kadang bawa temen om. Lah nek bukan klannya kan kadang marak tarung di situ. Yo ada klan semacam klan juga ya, mas pokoknya aneh om. Kayak pitik itu ya. Nggo pitik bangkok lebok yang kandange dhewe, pitik Jawa kan narung apa-apa kan bisa om. Oh iya. Cuman itu tuyulnya masih kelas normal om, belum sing tuyul khusus, sing kelasnya kayak siluman itu bukan, itu tuyul sing normal-normal sing sering dibayar orang, sing itu tadi. Lah terus